Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk menuju sukses dalam usaha peternakan ayam kampung, yang perlu kita pelajari di awal itu bukan hanya dasar keuntungannya, tetapi cara mendapatkan keuntungannya. Ya. Nah, selama ini banyak sekali yang keliru. Untuk sukses dalam usaha peternakan ayam kampung, mereka hanya memikirkan dasar-dasar keuntungannya saja, tetapi caranya mereka lupa. Cara untuk mendapatkan keuntungan itu sendiri mereka lupa. Mereka hanya memikirkan nanti kalau 20 ekor maka ketemu untungnya adalah sekian. Nah, tetapi caranya untuk mendapatkan keuntungan dari jumlah 20 ekor itu mereka tidak paham. Inilah yang kemudian mengapa banyak sekali peternak pemula kemudian gulung tikar dan pada akhirnya bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Banyak sekali dari teman-teman dan sahabat kita pemula peternak mengalami kerugian yang mengakibatkan mereka kemudian menjadi bangkrut dan pada akhirnya tidak mau lagi untuk beternak ayam kampung. Karena mereka hanya memikirkan keuntungan semata, mereka nafsu untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari usaha peternakan ayam kampungnya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkan keuntungan tersebut. Yang ada dalam pemikiran mereka adalah dasar-dasar daripada keuntungan, tetapi cara untuk mendapatkan keuntungan itu sendiri mereka tidak paham. Kalau boleh saya ibaratkan, ketika kita paham tentang nama Kalimantan, maka kita harus tahu bagaimana kita bisa menuju ke sana dan menggunakan kendaraan apa untuk kita menuju ke sana. Dan kira-kira habis berapa untuk kita tiba sampai sana. Dan itu semua memang harus kita paham. Karena ketika kita tidak paham, maka tidak sempurna kita akan menjelaskan tentang apa itu kota Kalimantan dan di mana itu kota Kalimantan. Ya, secara sempurna ketika kita paham berarti kita tahu seluk-beluk tentang kota Kalimantan. Dengan begitu kita tidak hanya memahami dasar dari kota Kalimantan, tetapi proses untuk menuju ke sana juga kita sudah tahu teman-teman. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita ingin sukses dalam usaha peternakan ayam kampung, maka kita tidak boleh untuk memahami keuntungan ataupun dasar keuntungannya semata. Ya, percuma kita memahami dasar-dasar keuntungannya, tetapi cara untuk mendapatkan keuntungan itu sendiri kita tidak paham. Maka dari itu kedua-duanya harus sinkron, harus sama, harus sejalan teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman dan sobat semua untuk sharing membahas tentang ini. Bagaimana sih cara beternak ayam kampung agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari biasanya, dan kemudian dengan cara-cara yang tentu saja lebih mudah daripada cara-cara yang sudah kita lakukan. Kita akan mulai dari nol ya teman-teman, dari dasar. Jadi ketika kita punya peternakan ayam kampung skala rumahan di rumah, tentu saja pasti kita akan memelihara dari indukan ya teman-teman. Dan setelah indukan itu kita pelihara, kita rawat dengan baik, maka pasti akan menghasilkan telur seperti ini. Dan kemudian setelah menetas kita akan panen DOC teman-teman. Setelah kita berhasil panen DOC, maka tentu saja DOC tersebut pasti akan kita besarkan. Nah pertanyaannya, bagaimana cara membesarkan DOC agar supaya cepat besar dengan masa panen yang lebih cepat? Nah di sini diperlukan metode, trik serta strategi khusus teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman yang mengalami kegagalan di dalam membesarkan DOC hingga panen. Di angka 1 bulan banyak yang mati, di angka 1 minggu banyak yang bertumbangan sehingga mereka gagal panen teman-teman. Dan kejadian-kejadian seperti ini banyak sekali yang mengalaminya teman-teman, apalagi untuk peternak pemula. Bahkan saya sendiri dulu pernah mengalaminya teman-teman. Apalagi sampai panen, bisa menyelamatkan DOC hingga umur 2 bulan saja, itu saya rasa sudah super sekali. Ya, mengingat bahwa usia-usia DOC merupakan usia paling rentan terhadap penyakit yang bisa mengakibatkan
kematian. Sehingga ketika kita berhasil untuk membesarkan DOC hingga 2 bulan ke atas, maka kemungkinan besar kita akan berhasil untuk panen. Kemudian bicara tentang cara atau trik. Apa trik saya untuk membesarkan DOC saya hingga berhasil untuk panen? Baik DOC yang dihasilkan dari indukan ayam kampung kita yang kita ternak dengan menggunakan sistem pembibitan, maupun DOC yang kita beli dari toko pakan ternak. Nah, cara saya cukup simpel dan sangat sederhana sekali teman-teman dan sahabat semua. Dan jika memang teman-teman nanti cocok, boleh silahkan dicoba di rumah. Jadi pertama kali datang DOC baik yang kita beli maupun yang sudah menetas di kandang ayam kita, maka kita akan segera memasukkannya ke dalam kandang pembesaran seperti ini. Nah, tentu saja dengan persiapan yang matang. Di antaranya adalah tempat pakannya sudah siap, kemudian tempat minumnya sudah siap, bahkan lampu penerangannya juga sudah kita siapkan. Jadi ketika kebutuhan ini memang wajib hukumnya untuk kita siapkan. Setelah kita persiapkan fasilitasnya, maka untuk selanjutnya kita juga harus tahu, yaitu mempersiapkan tentang pakannya. Jadi jenis pakan yang kita persiapkan itu benar-benar jenis pakan yang tepat untuk DOC. Dan sampai saat ini jenis pakan yang tepat untuk DOC adalah jenis pakan dari pabrikan teman-teman. Mengenai mereknya silahkan teman-teman pilih saja yang cocok menurut teman-teman. Tetapi kalau boleh saya merekomendasikan, saya tetap menggunakan merek Bravo 311 untuk DOC yang usianya 0 sampai kepada 3 minggu. Jadi setelah 3 minggu nanti kita akan ubah ya pakannya dengan menggunakan Bravo juga, tetapi yang kodenya 511 seperti ini teman-teman. Dengan menggunakan jenis pakan ini, insya Allah ayam ataupun DOC ayam kita maka akan bisa tumbuh kembang secara normal dan dengan hasil yang sempurna. Ketika untuk tahap berikutnya juga kita memahaminya, yaitu tentang cara pemberian pakan serta pola pemberian pakan yang tepat pada DOC. Jadi untuk pemberian pakannya itu sendiri teman-teman dan sahabat semua, saya menerapkan metode yang mungkin lain dari yang lain. Jika yang lain mungkin 1 hari dikasih makan 3 kali, nah tetapi saya tidak. Saya tetap menerapkan metode yang berbeda. Saya cukup sekali makan ya dalam 1 hari, tetapi porsinya cukup untuk dari pagi sampai kepada pagi lagi. Jadi secara efisien waktu dan tenaga jelas saya menang. Karena cukup 1 kali pemberian pakan tetapi cukup untuk dari pagi sampai kepada pagi lagi teman-teman. Kemudian keuntungan yang kedua, ketika kita mencukupi makanan untuk DOC kita, maka tentu saja DOC kita pasti akan cepat besar jika dibandingkan dengan ketika kita takar 1 hari 2 kali, 1 hari 3 kali ya. Dan dari segi waktu, efisien waktu dan tenaga sudah saya katakan itu jelas lebih hemat teman-teman. Nah, itulah cara atau metode yang saya lakukan selama ini. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, maka tentu saja DOC ini akan semakin besar ya teman-teman. Dan tentu saja kita akan ubah jenis pakannya ataupun pola pemberian pakannya teman-teman. Dan untuk masalah pola pemberian pakan itu sendiri, saya tetap menggunakan metode yang masih lama. Dalam artian saya tetap fullkan ya untuk pakannya di tempat pakan ayam kita. Meskipun usianya sudah menginjak dewasa teman-teman. Nah kemudian ada yang namanya masa turun kandang. Masa turun kandang ini dilakukan adalah untuk menghindari ketika pada kandang pembesaran ini sudah terlihat sempit, maka supaya nanti ada ruang gerak yang cukup untuk mereka agar mengurangi tingkat kematian yang disebabkan karena kandang yang sempit. Pada kandang pembesaran ini maka kita akan segera turun kandang ya. Dan biasanya itu saya lakukan di usia 45 hari teman-teman. Jadi usia 45 hari itu baru saya turunkan dari kandang pembesaran. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Ini merupakan usia 45 hari yang benar-benar baru saja saya turunkan dari kandang box atau kandang pembesaran teman-teman. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan ketika ayam-ayam kita sudah kita turun kandang atau sudah kita turunkan ke kandang tanah.
Kita tidak perlu melakukan upaya ataupun strategi apapun ya teman-teman dan semua, karena biasa saja yang menjadi pembeda adalah ketika kita turunkan ayam-ayam ini ke kandang tanah, maka mereka pasti akan lebih leluasa untuk pergerakannya. Mereka pasti akan lebih ke sana kemari. Yang akan menyebabkan ayam-ayam ini tentu saja akan mudah sekali untuk haus ya. Sehingga untuk masalah air minum benar-benar kita harus lebih ekstra lagi. Jadi jangan sampai telat ya, jangan sampai telat, jangan sampai kurang. Air minum itu berperan sangat penting ya untuk kesehatan maupun untuk pertumbuhan ayam-ayam kita, teman-teman. Nah, kemudian sampai usia berapa ayam-ayam ini berada di kandang tanah? Tentu saja sampai usia panen, teman-teman. Jadi usia panen itu bisa di angka 4 bulan sampai kepada 5 bulan. Meskipun saya sendiri ada juga sistem panen yang lebih cepat, yaitu di usia 2 bulan setengah saya sudah panen. Tetapi itu khusus ya untuk pelanggan yang memang mau membesarkannya dari usia 2 bulan sampai 2 bulan setengah ya. Jadi ada langganan saya untuk mengambil hasil ternak saya di usia 2 bulan. Maka tidak heran jika dalam waktu 1 bulan saya bisa melakukan penjualan di berbagai versi usia, yaitu ada usia 2 bulan, ada usia 4 bulan, ada juga usia 5 bulan. Dan untuk memasarkannya itu sendiri teman-teman dan semua, supaya nanti teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah. Seandainya teman-teman merasa kesulitan untuk memasarkan hasil ternak teman-teman, silakan hubungi kuliner ya, kuliner, apalagi sekarang ini musim kuliner dari ayam kampung. Dibikin ayam penyet pun bisa, ayam geprek pun bisa ya. Maka akan sangat mudah sekali untuk kita memasarkan jika kita lari ke jalur kuliner teman-teman. Atau dengan cara online ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa kesulitan untuk menjual hasil ternak teman-teman, silakan di online kan. Seperti cara yang saya lakukan ini juga teman-teman. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan video ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat ya teman-teman. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam ternak.